warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di podcast pesantren yang pastinya di Al Hikmah Tercinta. Yang biasanya yang podcast itu adalah sahabat saya yaitu Mbak Nanda. Namun kali ini Mbak Nanda lagi berhalangan, jadi saya yang menggantikannya. Mungkin bisa perkenalan dulu siapa saya yang akan mendampingi teman saya nanti yang akan menyampaikan materi ataupun diskusi yang akan disampaikan nanti. Langsung saja, saya di sini Diana Ulfiana yang akan menjadi podcaster untuk pembahasan kali ini. Langsung saja ke episode kali ini membahas mengenai mondok sambil berorganisasi, siapa takut? Nah, itu yang akan nanti kami diskusikan. Sejauh ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan di kalangan remaja-remaja, apalagi posisi kita di pondok ataupun menjadi santri. Nah, di dalam itu untuk menjadi santri ataupun yang berorganisasi tentunya sangat repot ya mungkin ataupun sulit untuk membagi waktunya. Nah, di sini ada salah satu narasumber kami yang emang lagi hangat-hangatnya sih, baru wisuda kuliah kemarin dan juga baru khatamin Al-Qur'an juga kemarin. Terus mungkin nih yang kepo-kepo mengenai gimana sih tipsnya atau mungkin motivasinya untuk tetap berorganisasi namun tetap berada di pondok, mampu menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di pondok. Langsung saja kita sambut narasumber kita yaitu Mbak Eri Susilowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Diana. Gimana kabarnya nih sekarang? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Diana? Alhamdulillah juga baik. Ini mungkin ada yang belum kenal atau belum tahu ya siapa itu Mbak Eri. Mungkin Mbak Eri bisa perkenalan dulu ke teman-teman. Teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eri Susilowati. Di sini saya biasa dipanggil Eri. Saya berasal dari sebuah kota di mana sang tokoh emansipasi wanita dilahirkan. Ya, tepatnya di kota Jepara atau yang biasa disebut sebagai kota Ukir. Nah, di sini saya alumni dari UIN Wali Songo Semarang, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Dan mengenai organisasi yang saya ikuti, di sini saya mengikuti berbagai macam organisasi, teman-teman. Yang pertama ada organisasi kebahasa Araban, bahasa Arab ya, bahasa Arab kampus namanya Nafilah UIN Wali Songo. Kemudian organisasi bahasa di tingkat fakultas namanya Usuluddin Language Community atau yang biasa disingkat ULC. Kemudian juga IHAKI atau Jam'iyah Hamalah Quran. Kemudian Bidik Misi atau yang biasa disebut sebagai BMC Wali Songo. Dan untuk organisasi yang di luar kampus, saya aktif di satu organisasi namanya Kopelingasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Jadi organisasi ini organisasi luar kampus yang berasal dari di bawah naungannya Kemenpora Republik Indonesia. Gitu Mbak Diana. Mungkin cukup itu perkenalannya ya. Iya, cukup Mbak Diana. Ya. Langsung ya. Terus gimana nih? Kan Mbak Eri sebagai organisasi yang aktivis dan maupun berada di pondok sebagai penghafal. Terus motivasinya apa tuh untuk Mbak Eri tetap bertahan untuk menjalankan organisasinya walaupun itu berada di pondok? Mbak Diana, jadi sebenarnya gini teman-teman, yang memotivasi saya dalam berbagai macam organisasi ketika saya kuliah itu alasannya cukup simpel gitu loh. Saya cuma ingin keluar dari zona nyaman saya gitu. Karena gini, kan gak semua orang, gak semua siswa yang ketika sudah lulus aliyah atau mau lulus SMK, mereka itu sebenarnya lulusan SMK itu banyak gitu, lulusan aliyah itu banyak. Tapi gak semua dari mereka bisa masuk sampai ke bangku kuliah kan. Nah di sini saya awal jadi maba itu berpikir, saya bisa sampai di bangku kuliah dengan kuliah gratis karena saya merupakan awardee dari Bidik Misi, jadi dapat kuliah gratis, dapat uang saku gratis. Rasanya itu cukup sia-sia gitu ketika saya hanya duduk di bangku kuliah di dalam kelas, itu kayak kurang ada gregetnya gitu. Jadi disitulah saya ingin masuk berbagai macam organisasi karena tentunya nanti pasti saya akan butuh gitu. Di organisasi itu pasti banyak pelajaran di mana yang nggak bisa saya dapatkan ketika saya duduk di dalam kelas. Gitu Mbak Diana. Ya, jadi itu ya teman-teman, misalkan kalian
butuh motivasi seperti yang telah disampaikan tadi Mbak Eri. Terus selanjutnya ya kan Mbak Eri berada di kampus ya lumayan lah lama dan tepat waktu. Terus gimana sih Mbak Eri itu bisa menyukai berorganisasi, apalagi untuk mengasah apa ya dalam public speakingnya bisa pede gitu loh, nggak ada malu-malu di depan, berani di depan terus gitu loh. Apa motivasinya lagi itu? Oke Mbak Diana, jadi kenapa sih saya tuh bisa suka sama organisasi? Awalnya itu gimana gitu? Jadi mungkin teman-teman pada bertanya-tanya. Jadi awalnya saya itu gini, ya ketika kita hanya aktif di dalam kelas, mungkin kita nanti tidak akan mendapatkan ilmu yang kita dapatkan di luar organisasi. Ketika kita hanya ikut aktif di dalam kelas, nanti apa yang bakalan kita dapatkan? Ketika kita lulus, yang kita dapatkan hanya selembar kertas teman-teman. Hanya selembar kertas yang bertuliskan ijazah dan transkrip. Ya enggak Mbak Diana? Iya betul. Iya. Itu, ya. Nah justru itu karena ketika kita sudah lulus dan kehidupan pasca kuliah itu sebenarnya yang kita butuhkan bukan cuma ijazah gitu loh. Ya ijazah memang penting, nilai juga penting, tetapi ada yang lebih penting dari itu. Apa? Yaitu misalkan analytical thinking. Jadi kayak bagaimana kita itu bisa menyelesaikan suatu masalah, gimana kita bisa mempunyai jiwa yang leadership. Itu semua nggak bakal kita dapetin kalau kita nggak ikut organisasi gitu. Ya, jadi banyak ya teman-teman untuk melatih mental ataupun menambah pengalaman dari organisasi tersebut yang kita ikuti ya. Oh tentunya. iya. Terus gimana mau lanjut lagi? Ada yang kelupaan. Oh iya Mbak Diana mau menambahin. Tadi kan Mbak Diana sempat menyinggung gimana sih caranya biar pede public speaking. Nah gini teman-teman, untuk pede public speaking itu bukan bawaan dari lahir ya. Jadi kita bisa melatih dari sekarang gitu untuk bisa public speaking. Contohnya kayak gimana nih? Contohnya ketika kita berada di dalam kelas, kita jadi maba di dalam kelas. Nah, di situ waktu kita untuk melatih public speaking. Misalkan kalau kita ada pelajaran yang kurang paham, kita bisa tanya. Nah, bentuk dari kita tanya itu termasuk dari cara kita melatih public speaking kita. Nah, terlebih lagi kalau dalam organisasi. Kalau di kelas kan kita tentunya sudah kenal dong teman-teman kelas. Tapi kalau di organisasi, biasanya tuh kita ketemunya orang-orang baru Mbak. Jadi beda fakultas, beda jurusan, terkadang pun beda univ kalau kita ikut organisasinya yang luar kampus ya. Jadi di situ ketika kita bertemu orang baru, kita memulai interaksi dengan mereka, kita ngobrol dengan mereka, ketika kita rapat, kita menyampaikan argumen kita, itu juga salah satu cara dalam melatih public speaking. Jadi public speaking itu enggak tiba-tiba kita itu pandai ngomong di depan, itu enggak, kita perlu latihan dari hal-hal kecil, itu caranya salah satunya. Ya, jadi itu ya teman-teman untuk melatih berbicara public speaking di depan ya mungkin. Jadi tidak harus melulu kita berdiri di depan tapi kita harus relasi dulu sama teman-teman yang di belakang, nggak harus untuk komunikasinya gimana. Nah, itu nanti bisa tersampaikan untuk melatih kita berada di depan sebagai public speaking. Nah, itu sudah melulu mengenai organisasi Mbak Eri yang berada di kampus. Sekarang beralih nih ke kegiatan Mbak Eri yang ada di pondok ya. Sedangkan Mbak Eri itu sebagai penghafal Al-Quran yang mungkin juga waktu untuk mungkin murojaah ataupun mungkin menambah setoran kan juga butuh waktu yang ekstra ya untuk membuat ngaji misalkan ya seperti di pondok kan seperti itu. Terus gimana nih cara membaginya waktu misalkan dalam organisasi harus berangkat ataupun harus menghadiri, sedangkan di pondok itu harus mungkin murojaah dulu, itu gimana cara membagi waktunya? Oke Mbak Diana, jadi mengenai gimana sih cara saya membagi waktu itu, di sini saya mengamalkan 3 manajemen yang diajarkan oleh kiai saya dulu waktu saya mondok sebelum di sini gitu. Jadi kiai saya pernah ngendikan gitu, ketika kamu mempunyai sebuah kesibukan, sesibuk apapun aktivitasmu, ingat 3 manajemen ini, insya Allah acaramu itu bakalan lancar semua kayak gitu. Ketika waktu itu beliau ngendikan pada semua santrinya. Gitu. Yang pertama itu adalah manajemen prioritas. Gitu. Jadi kita di sini kita menimbang-nimbang mana nih prioritas yang harus kita prioritaskan saat ini dan dalam waktu dekat ini. Misalkan tadi Mbak Diana menyebutkan ketika di pondok ada kegiatan murojaah, sementara saya juga harus menghadiri kegiatan kampus. Nah di sini kita prioritaskan mana yang paling penting. Jadi kalau saya mensiasatinya, saya ikut murojaah dulu Mbak, murojaah dulu atau ngaji undaan dulu ya, waktu dulu masih undaan. Baru setelah itu ya kita baru berangkat ke kampus gitu. Dengan mensiasatinya seperti apa? Ya kita undaannya awal. Kalau kita mau berangkat cepat undaan awal, di situ kita ke kampus. Setelah itu kita bisa mengikuti organisasi kita kan. Nah, kalau yang kedua itu manajemen waktu. Jadi gimana sih cara kita itu membagi waktu? Misalkan gini,
eh, kalau kita di pondok, yaitu me time kita dengan kegiatan pondok. Itu me time kita dengan Al-Quran, me time kita dengan kegiatan-kegiatan pondok yang lain gitu. Misalkan kita di pondok ada waktu senggang 2 jam, yaitu kita manfaatkan buat Al-Quran kita, buat menambah hafalan, buat murojaah, dan lain sebagainya. Ketika kita di kampus, ketika waktunya di dalam kelas, yaitu me time kita dengan pelajaran yang ada di dalam kelas. Ketika kita di luar kelas, kita di organisasi, yaitu me time kita dengan organisasi kita gitu. Jangan mencampur adukkan ketika di organisasi, kita malah membuat hafalan itu nggak akan maksimal kalau kayak gitu. Nah, contohnya seperti itu Mbak, kalau yang manajemen waktunya. Kemudian yang ketiga, manajemen taqarrub ilallah. Kenapa sih harus manajemen taqarrub ilallah? Nah, mungkin teman-teman pada penasaran. Karena gini, ketika kita bisa mampu membagi waktu kita antara waktu di pondok, waktu di organisasi, atau bahkan mungkin ada juga teman-teman yang nyambi sambil kerja part time. Nah, ingat siapa yang memberikan kita kesehatan, siapa yang memampukan kita untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas tersebut, itu kan Allah yang memberikan kita. Jadi kita harus ingat gitu, kita harus selalu menjaga taqarrub ilallah kepada Allah gitu. Kita harus selalu menjaga ibadah kita supaya kita tetap diberikan kesehatan dan juga kemampuan untuk memanage berbagai macam aktivitas kita gitu Mbak Dian. Ya. Jadi itu ya teman-teman, jangan lupa diingat untuk 3 hal manajemen. Ya. Dalam manajemen, yang pertama manajemen prioritas, yang kedua manajemen waktu, dan ketiga manajemen taqarrub ilallah. Nah, itulah gimana caranya kita untuk mengimbangi dari apa yang kita kerjakan ketika di waktu yang bersamaan. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin ini nih yang kadang sebagai kendala Mbak Eri ya mungkin. Ketika banyaknya aktivitas atau mungkin karena organisasi melulu di luar, terus pulang ke pondok, ternyata banyak kegiatan juga di pondok, terus waktu untuk tidur gimana itu? Apa nggak bakalan tidur atau mungkin tidur seadanya waktu, gimana itu? Oke, realistis ya teman-teman. Kalau ditanya kesulitan tidur apa enggak, ya tentunya iya, pasti kesulitan tidur. Tetapi it's back to your choice gitu. Jadi itu kembali lagi kepada pilihan kita. Ketika kita telah memilih untuk memutuskan sesuatu, misalkan kita memilih untuk kuliah sambil mondok sambil organisasi, itu kan pilihan kita gitu. Jadi tentunya kita sudah paham dong gimana konsekuensinya, iya nggak Mbak Diana? Tentunya kita sudah paham gimana konsekuensi kita. Dan perlu diingat juga, setiap keputusan pasti akan ada konsekuensinya, apapun itu. Nggak cuma kuliah sambil mondok, nggak cuma sambil organisasi, dalam segala macam keputusan tentu ada konsekuensi. Nah, ketika kita sudah paham gimana konsekuensinya, ya itu kembali lagi kepada diri kita, gimana nanti kita siap mengatur waktu tidur kita dan lain sebagainya. Misalkan ya, ketika habis pulang kuliah, mungkin teman-teman kita yang nggak ikut organisasi bisa langsung tidur. Tapi kalau kita mungkin harus bisa membuat hafalan dulu, murojaah dulu, baru tidur. Nah itu udah konsekuensi kita gitu. Kita emang harus bisa mengatur itu. Itu sih. Kembali lagi pada pribadi masing-masing juga. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Jangan terlalu melulu dipikirkan untuk gimana sih kalau organisasi nanti nggak ada waktu tidur, gimana kalau sibuk kegiatan di pondok kita nggak bisa tidur. Jangan dipikirkan banget hal itu ya, karena kita nanti bisa menyesuaikan sendiri keadaan kita itu selagi kita masih mampu mengerjakannya gitu ya. Nah, terus selanjutnya prospek ya ini. Mungkin sebelum masuk ke pondok ataupun masuk ke organisasi kampus, pernah nggak sempat terpikirkan gimana ya, apakah aku bisa untuk ikut organisasi sedangkan aku berada di pondok yang padat sekali dengan kegiatan? Sempat terpikirkan nggak hal itu? Ya of course, sempat terpikirkan gitu. Jadi kayak pikiran-pikiran seperti itu, bisa nggak sih aku nanti itu kuliah sambil mondok? Bisa nggak sih kuliah sambil organisasi? Ya intinya kuncinya itu satu gitu, kepada kemauan diri kita. Kalau kita mau sedikit lebih sedikit bergerak aja dari zona nyaman kita, insya Allah itu bisa gitu. Mungkin kita hanya butuh effort lebih sedikit lagi untuk bisa mencapai apa yang kita mau gitu. Kalau misalkan kita pengen organisasi, pengen kuliah, pengen mondok, ya kita memang harus berjuang sedikit lebih keras dibanding teman-teman kita. Tapi itu bisa-bisa saja gitu. Semuanya ya kembali kepada prinsip diri masing-masing gitu teman-teman. Ya, jadi itu ya teman-teman. Intinya tuh untuk di masa muda kali ini jangan takut-takut untuk bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Karena saat kita sekarang lagi berjuang, tapi hasilnya besok nanti kemudian kita yang merasakan. Gitu ya teman-teman. Mungkin sebelum kita akhiri, Mbak Eri bisa sampaikan untuk teman-teman nih tips-tips gimana sih untuk membagi waktu sebagai aktivis kampus atau bisa disebut
organisasi yang kita jalani di luar, apalagi juga dengan sibuknya aktivitas di pondok. Tips yang bisa kita berikan ke teman-teman agar bisa lebih termotivasi, misalkan keinginan untuk mondok tapi juga ingin berorganisasi, itu bagaimana? Oke, mungkin maksudnya Mbak Diana tips supaya gimana sih teman-teman itu bisa membagi semuanya tapi bukan perihal ke waktu ya, karena kalau perihal bagi waktu kan sudah saya bahas di awal tadi trik-triknya gitu, kayak kita tips supaya bisa termotivasi gitu kan intinya. Iya, termotivasi. Jadi gini, mondok kuliah sambil mondok itu bagus. Tapi kuliah sambil mondok sambil organisasi itu lebih bagus teman-teman. Jadi di sini saya mempunyai tips buat teman-teman yang ingin mondok sambil kuliah sambil berorganisasi. Tipsnya itu yang pertama gini, note your dream gitu. Jadi catat impian-impian kalian. Ketika teman-teman sudah punya impian nih, misalkan saya ketika kuliah saya ingin lulus tepat waktu semester 8. Nah, di sini teman-teman harus ingat ketika ingin lulus semester 8, berarti yang harus dilakukan adalah sungguh-sungguh dalam belajarnya. Jangan sampai IPK-nya itu turun kayak gitu, tetapi tidak mengesampingkan hal-hal yang di organisasi. Juga misalkan teman-teman ingin gini, setelah saya lulus, saya ingin S2 di luar negeri, misalkan gitu ya Mbak Diana. Kita baca nih syarat-syaratnya untuk mau S2 itu syaratnya apa aja, misalkan IPK harus di atas 3,25. Jadi kita harus tetap jaga IPK kita supaya minimalnya 3,25. Kalau lebih bisa bagus gitu. Terus kemudian juga misalkan syaratnya lagi harus aktif di bidang sosial, di bidang organisasi. Nah, di situ harus kita jadikan motivasi. Ketika kita ingin meraih apa yang kita impikan untuk S2 di sana, saya harus nih aktif berorganisasi, harus bisa mempunyai jiwa leadership, harus peka terhadap keadaan yang baru. Nah, di sini kita mulai gimana caranya kita itu bisa aktif di organisasi. Kita ingat tujuan-tujuan kita nanti ketika kita hidup di masyarakat pun skill-skill yang seperti inilah yang akan kita butuhkan gitu. Terus yang kedua, kita perlu ingat seperti yang dikatakan oleh Mbak Najwa Shihab, itu kata-katanya bahwa namun kuliah bukan hanya tentang nilai dan IPK belaka, namun tentang orang-orang yang kalian temui, pengalaman yang kalian jalani, memori yang kalian buat, skill yang kalian latih, dan pemahaman yang kalian dapatkan. Nah, dari situ IPK memang penting teman-teman, tapi itu bukan tujuan akhir kita. Kita tidak cuma inginkan untuk mendapatkan selembar kertas bertuliskan ijazah sama transkrip. Tentunya kita butuh berbagai macam skill. Nah, skill-skill itu bisa kita dapatkan salah satunya melalui organisasi. Kemudian juga perlu teman-teman ketahui bahwa kehidupan pasca kuliah itu ibaratnya, kalau saya analogikan nih, seperti yang dianalogikan Pak Anies Baswedan waktu itu saya pernah nonton dalam sebuah YouTube-nya beliau mengatakan kehidupan pasca kuliah itu bagaikan berenang di dalam lautan. Nah, ketika kita masa-masa kuliah, kita sering berlatih nih, berenang di dalam kolam renang. Jadi organisasi itu ibaratnya kita berlatih di dalam kolam renang. Kalau kita terbiasa berlatih di kolam renang kan resikonya itu lebih rendah. Karena apa? Karena suhunya terukur, kedalamannya terukur, arusnya terukur. Ketika kita langsung nih, nggak pernah berorganisasi, kok kita terjun di masyarakat, ya mungkin kita bisa berenang, tapi kita perlu effort lebih banyak untuk berlatih. Dan mungkin itu akan membahayakan kita. Karena apa? Karena di lautan arusnya tidak terukur, kedalamannya tidak terukur, kan itu lebih berbahaya. Jadi kita mulai latih dari sejak kita masih kuliah, karena di bangku kuliah itulah kita bisa mengeksplor diri kita bisa belajar dengan berbagai macam pihak, berbagai macam kegiatan. Nah, di situ kunci utamanya. Jadi buat teman-teman yang mau gabung berorganisasi sambil berkuliah, sambil mondok, jangan takut gitu. Jangan takut kalau kalian merasa kalian bisa, kalian ya jalani saja gitu. Cukup selalu bersyukur kepada Allah, always be grateful and be the best version of yourself. Yang dari saya itu merupakan motivasi dari saya. Jadi itu ya sudah banyak sekali yang disampaikan tips-tipsnya dari Mbak Eri sendiri. Mungkin kalau kalian masih bingung gimana tips-tipsnya untuk diriku, sedangkan diriku nggak seperti Mbak Eri, mungkin seperti itu ya nanti bisalah menyesuaikan dengan keadaan. Yang penting tadi yang pertama memplanning waktu-waktu yang lebih prioritas itu ya. Pokoknya jangan lupa untuk di planning dulu untuk berjalannya kegiatan kita ataupun waktu istirahat kita. Jadi seperti itu kurang lebihnya mengenai mondok sambil berorganisasi, siapa takut. Nah, ini Mbak Eri orangnya nggak bakalan takut dengan hal tersebut yang sudah
kita diskusikan tadi bersama. Ya oke, terima kasih Mbak Eri untuk waktunya di podcast kali ini yang sudah memberikan banyak ilmu dan banyak motivasi buat teman-teman yang mungkin agak kebingungan gimana untuk membagi waktu-waktunya gitu ya. Mungkin cukup podcast kali ini. Terima kasih, kami cukupkan podcast kali ini. Dan untuk teman-teman, jangan lupa kunjungi YouTube kami dan subscribe, like, komen, serta share agar konten-konten kami ataupun mungkin video-video kami bisa tersampaikan untuk teman-teman semua. Misalkan ada masukan-masukan, silahkan di komen di kolom di bawah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.